Selamat pagi adik-adik Jupiter. Gimana kabar kalian semua hari ini? Pasti luar biasa kan? Hari ini Kamisha akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Jadi semuanya kita berdoa. Ikuti doa Kamisha ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini aku bisa duduk di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati aku ya, supaya aku bisa mendengarkan Tuhan dengan baik dan taat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Kalau gitu sekarang semua tangannya dilipat, kakinya dilipat, mulutnya dikunci. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama, oke? Oke kalau gitu. Nah, untuk memulai firman Tuhan minggu ini, Kamisha mau menunjukkan satu gambar nih ke adik-adik Jupiter. Kelihatan nggak gambarnya Kamisha? Nah, adik-adik Jupiter yang tahu nggak kalau ini gambar apa? Yang tebak ini gambar mahkota? Betul, ini adalah gambar mahkotanya Kamisha. Biasanya kalau mahkota itu dipakainya di mana sih adik-adik? Apakah pakainya di bahu? Oh bukan ya, kalau mahkota itu dipakainya di kepala Kamisha. Tuh seperti ini nanti jadinya. Biasanya pakai mahkota itu siapa sih adik-adik? Apakah Kamisha boleh pakai mahkota kayak gini nih kalau di rumah? Biasanya kan yang pakai mahkota itu raja atau ratu Kamisha. Oh gitu toh. Ternyata nggak semua orang bisa pakai mahkota seperti ini. Tapi hanya raja atau ratu yang bisa. Kira-kira raja atau ratu pakainya apa lagi ya selain mahkota? Ada mereka biasanya dapat jubah yang bagus, dapat tongkat kekuasaan juga, dan mahkota mereka. Tahu nggak sih adik-adik kalau di Alkitab ada juga seseorang yang diberikan atribut raja seperti ini, yaitu dapat mahkota, dapat jubah yang indah, dan banyak sekali hal lainnya. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Kira-kira dia raja juga atau bukan ya? Nah, setelah Yesus makan bersama orang banyak di rumah Maria, dia melalui perjalanan yang sangat panjang. Tapi perjalanannya itu sangat tidak menyenangkan. Karena Yesus tahu kalau saat itu dia sudah akan mati. Dia tahu kalau dia akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan akan merasakan kesakitan demi kesakitan. Yesus tahu kalau saat itu dia akan menemui orang-orang yang menghina dia dan mengolok-olok dia. Dan ternyata betul, selama perjalanannya itu Tuhan Yesus dihina, dipukuli, ditanyakan pertanyaan yang macam-macam, dan dituduh melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun yang sangat ia sayangi pura-pura tidak mengenal Yesus. Gimana ya kira-kira perasaan Tuhan Yesus saat itu? Apakah Yesus saat itu sedih atau marah-marah mungkin? Tidak, walaupun Yesus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti dihina, diejek, dan dipukuli, dia tidak marah sama sekali. Yesus melakukan semua hal tadi untuk kamu dan kakak, karena kasihnya lebih besar daripada hal-hal yang dia alami tadi. Dia itu selalu ingat loh sama kamu, sama kakak saat mengalami hal-hal yang tidak enak seperti dipukuli, diejek, dan dituduh. Dan bukan hanya itu, tetapi prajurit-prajurit yang menangkap Yesus pada waktu itu juga melepas pakaiannya dan memberikan jubah berwarna ungu kepada Yesus. Namanya kenapa kak kalau diberikan jubah berwarna ungu? Karena mereka mau menghina Yesus saat itu. Mereka tidak percaya kalau Yesus adalah raja. Jadi mereka berikan jubah warna ungu yang dipakai oleh raja pada saat itu. Mereka pikir Tuhan Yesus cuma ngaku-ngaku doang sebagai raja. Coba menurut kalian Tuhan Yesus itu adalah raja bukan?
Ya, Tuhan Yesus adalah Raja, dan bukan hanya Raja, melainkan Raja di atas segala raja. Tapi prajurit-prajuritnya pada saat itu gak tahu dan gak percaya. Dan bukan hanya itu, mereka juga memberikan Yesus mahkota pada saat itu. Sama kayak yang tadi kita bilang ya, kalau hanya raja yang memakai mahkota. Tapi mahkota yang diberikan kepada Yesus itu bukan terbuat dari emas atau perak, melainkan dari duri yang ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Sekali lagi, mereka bukan mau menghormati Tuhan Yesus, tapi mereka mau menghina Tuhan Yesus karena mereka pikir Tuhan Yesus bukan raja. Mereka pikir Tuhan Yesus hanya mengada-ngada, hanya bohong kalau bilang Yesus adalah raja. Mereka pikir Tuhan Yesus hanya mengarang cerita pada saat itu. Padahal betulkah kalau Yesus adalah raja? Ya betul, Yesus adalah raja. Yesus adalah raja yang diurapi, yang dikirim untuk menyelamatkan kita semua. Siapa yang di sini percaya kalau Yesus adalah raja? Nah, setelah Tuhan Yesus diberikan jubah ungu dan diberikan mahkota duri, Tuhan Yesus pun akhirnya dikirim untuk disalibkan. Dan tahukah kamu, orang-orang itu juga masih aja menghina Yesus. Karena saat Tuhan Yesus disalib, mereka memberikan papan tulisan yang bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Dan tulisan itu diberikan untuk menghina Yesus. Betulkah kalau Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi? Ya betul, Yesus adalah Raja atas orang Yahudi. Dia adalah Raja atas umat pilihannya, yaitu orang-orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja. Percayakah kamu kalau Yesus adalah Rajamu? Ya, dia bukanlah Raja yang cuma duduk di tahtanya, melainkan Yesus adalah Raja yang justru turun dari tahtanya untuk menyelamatkan kamu dan kakak. Menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan tidak ada yang patut disembah kecuali Yesus sebagai Raja kamu dan Raja kakak. Jangan lupa juga ayat hafalan kita di bulan Februari ini diambil dari Lukas 19 ayat 38. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Weh, gimana? Pasti adik-adik Jupiter pada bisa dong. Bilangin sama-sama ya. Lukas 19 ayat 38. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Weh, hebat adik-adik Jupiter. Nanti jangan lupa dikirim videonya ya. Nah, sekarang Kak Michelle ingin menutup firman Tuhan minggu ini dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan lagi dan tutup mata. Ikuti doa Kak Michelle sama-sama ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Raja yang dapat menyelamatkan kami dari dosa. Jadilah Raja atas kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik Jupiter. See you guys next time.